Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bank dan lembaga keuangan. Diharapkan setelah mempelajari tentang materi bank dan lembaga keuangan, nantinya dapat memahami dua kegiatan belajar. Yang pertama adalah lembaga keuangan dan inovasinya. Yang kedua adalah klasifikasi dan jenis lembaga keuangan bank dan bukan bank. Seperti yang diketahui bahwa lembaga keuangan kemarin itu merupakan perantara antara orang yang kelebihan dana dengan orang yang kekurangan dana. Jadi mereka itu merupakan perusahaan yang memberikan jasa layanan utama berupa jasa keuangan. Lalu keistimewaannya apa saja sih lembaga keuangan tersebut? Beberapa keistimewaan. Yang pertama adalah sebagai lembaga intermediari, yaitu menghubungkan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Jadi ini sangat membantu ya, karena tidak ada lembaga keuangan maka pihak yang kelebihan dana bingung dananya mau buat apa, yang kekurangan pun juga bingung mau mencari dari mana. Biasanya pada zaman dahulu mencarinya ke rentenir-rentenir dari Belanda atau rentenir-rentenir lokal yang bunganya itu sangat tinggi. Yang kedua adalah mampu memberikan likuiditas dan berbagai resiko. Jadi lembaga keuangan di sini diharapkan ketika mereka sudah mampu menghimpun dana dari masyarakat, kemudian dapat memberikan pencairan dengan mudah kepada para nasabahnya ketika mereka memang membutuhkan, dan juga dapat melindungi para nasabahnya dari berbagai resiko-resiko, mulai dari ada resiko likuiditas, kesulitan untuk dicairkan, itu diharapkan juga dapat terhindari. Kemudian risiko nilai tukar, tentang naik turunnya kurs, itu juga diharapkan dapat dihindari dengan produk-produk yang mereka hasilkan. Kemudian risiko kredit, misalnya uangnya sudah dipinjamkan, kemudian bagaimana caranya supaya tetap dapat dikembalikan, atau misalnya gagal bayar, lembaga keuangan tersebut tidak mengalami kerugian, misalnya dengan adanya jaminan dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah menjadi perantara, tadi sudah dijelaskan ya, perantara antara pihak yang membutuhkan dengan pihak yang kelebihan dana. Kemudian yang keempat menjadi transformer juga. Di sini ada transformer aset, transformer harta ataupun aset tadi dari generasi ke generasi lain. Transformer aset di sini adalah bahwa ketika aset yang tadinya bentuknya uang kemudian diubah bisa menjadi sebuah deposito, menjadi saham, bisa juga menjadi aset-aset yang lain, obligasi dan lain-lainnya. Transformasi harta dari generasi ke generasi ini di sini adalah misalnya menurunkan hartanya dari keturunan yang pertama ke keturunan yang kedua dengan tadi saham, bentuknya saham kan lebih aman. Kalau menyimpannya dalam bentuk uang mungkin ada resiko kecurian, resiko kemungkinan nilainya turun dan lain-lainnya. Dan juga ada berbagai jasa-jasa lain ya yang menjadi keistimewaan dari lembaga keuangan, misalnya jasa untuk konsultasi tentang keuangan, jasa untuk pengelolaan portofolio saham, jasa untuk perlindungan resiko, jasa untuk transformasi aset lainnya, dan jasa-jasa lainnya. Yang intinya di sini memudahkan antara pihak-pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, dan sesuai dengan peraturan pemerintah. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, yang namanya inovasi keuangan itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena ketika sama seperti perusahaan ya, jadi lembaga keuangan itu ya perusahaan juga. Kalau dia tidak melakukan inovasi, maka dia akan mati atau mandek sehingga tidak ada kemajuan. Inovasi keuangan di sini merupakan kondisi apabila muncul ide-ide baru dalam hal solusi-solusi maupun instrumen-instrumen keuangan dengan tujuan untuk mempermudah transaksi bisnis, mengelola resiko, dan memperluas model investasi maupun model-model transaksi. Di mana inovasi keuangan ini berkembang dari waktu ke waktu.
Semisal yang tadinya Pegadaian hanya memiliki tugas ataupun layanan ataupun produk hanya dalam bidang gadai dan misalnya utang, sekarang sudah berkembang sampai ke melayani jasa pembayaran, kemudian sampai ke menerbitkan saham dan lain-lainnya. Jadi inovasi keuangan ini merupakan suatu ide-ide baru untuk membuat konsumen atau pelayan menjadi semakin nyaman dengan lembaga keuangan tersebut, namun tetap sesuai dengan peraturan pemerintah. Nah, ada beberapa pengelompokan inovasi keuangan ya. Yang pertama menurut Frame dan White, yaitu yang pertama adalah inovasi produk. Inovasi produk di sini adalah produk-produk yang dihasilkan oleh bank tersebut atau misalnya lembaga keuangan lainnya ya. Tidak harus bank ya, yang namanya lembaga keuangan bisa bank, pegadaian, asuransi, kemudian ada lembaga pembiayaan, kemudian ada perusahaan-perusahaan sekuritas, ada reksadana dan lain-lainnya. Jadi misalkan saja Pegadaian yang tadinya ada tabungan haji produknya, kemudian menyebar lagi menjadi tabungan emas dan lain-lainnya. Kemudian inovasi pelayanan. Inovasi pelayanan di sini terkait tentang jasa pelayanan yang diberikan dari lembaga keuangan kepada konsumen yang lebih mempermudah konsumen dalam mengakses layanannya. Kemudian yang ketiga adalah inovasi metode dan proses produksi. Hal ini terkait dengan bagaimana prosedur untuk mengurus jasa-jasa produknya atau jasa-jasa pelayanannya, serta terkait tentang biaya dan pendapatan yang harus dikeluarkan oleh baik oleh lembaga keuangan maupun konsumen. Jadi misalnya inovasinya ketika untuk UMKM biayanya mungkin lebih sedikit, sedangkan untuk kelas tertentu atau tabungan yang di atas berapa juta itu pendapatannya atau bunganya lebih tinggi dan lain-lain. Jadi itu merupakan suatu bentuk inovasi di mana semua inovasi harus mengikuti peraturan pemerintah. Kemudian menurut Economic Council of Canada, inovasi itu terdiri dari instrumen-instrumen perluasan pasar, kemudian instrumen-instrumen pengelolaan risiko, yang ketiga adalah instrumen-instrumen arbitrase dan prosesnya. Untuk instrumen perluasan pasar, hari ini terkait tentang bagaimana meningkatkan likuiditas pasar keuangan dengan tujuan untuk menambah nasabah sehingga cadangan uang yang ada di lembaga keuangan tersebut itu menjadi lebih aman, dan ketika memang dana dibutuhkan itu dapat dibutuhkan dengan mudah. Selain itu juga untuk menambah nasabah ketika ingin membutuhkan bantuan kredit dan lain-lainnya. Jadi semakin memperluas jangkauan pasarnya. Yang kedua adalah instrumen-instrumen pengelolaan risiko. Hal ini terkait tentang bagaimana meningkatkan jaminan kepada konsumen terkait berbagai risiko-risiko yang dihadapi ketika bekerja sama dengan lembaga keuangan, baik itu risiko kredit, risiko nilai tukar, risiko likuiditas dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga terkait tentang instrumen-instrumen arbitrase dan prosesnya. Ini berhubungan dengan bagaimana proses dari pelayanan dalam lembaga keuangan itu menjadi lebih mudah dan juga dengan biaya yang lebih murah serta pendapatan yang lebih menguntungkan lembaga keuangan maupun konsumen. Sedangkan menurut Bank for International Settlement itu yang namanya inovasi keuangan dibedakan menjadi 5, yaitu pemindahan risiko harga, pemindahan risiko kredit, peningkatan likuiditas pasar, peningkatan kredit, instrumen peningkatan saham. Jadi yang pertama tentang pemindahan risiko harga, ini terkait dengan bagaimana meningkatkan pelayanan, jasa, produk dari lembaga keuangan dalam rangka untuk meningkatkan berbagai ancaman-ancaman. Jadi bagaimana cara menghadapi berbagai ancaman-ancaman risiko-risiko harga, misalnya karena terkait nilai tukar yang berubah-ubah. Kemudian risiko kredit, bagaimana cara menghadapi ancaman-ancaman risiko kredit atau misalnya risiko gagal bayar. Kemudian yang ketiga risiko tentang likuiditas pasar, bagaimana
cara menghadapi resiko bahwa bank itu atau lembaga keuangan lain kesulitan untuk mencairkan aset ataupun uang dari para nasabah. Itu bagaimana cara untuk menghindarinya. Kemudian peningkatan kredit di sini juga berhubungan dengan bagaimana caranya lembaga keuangan itu terus meningkatkan jangkauan kredit kepada para nasabahnya. Jadi produk-produk apa sih yang mempermudah supaya kredit itu dapat disalurkan dengan mudah. Yang kelima, instrumen peningkatan saham. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan inovasi dana yang sudah terkumpul di lembaga keuangan itu untuk disalurkan dalam bentuk saham-saham yang bervariasi atau berinovasi. Nah, inovasi ini wajib dilakukan oleh semua lembaga keuangan asalkan sesuai dengan peraturan pemerintah tadi, di mana inovasi keuangan di sini itu disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor keinginan dari lembaga keuangan sendiri untuk melakukan perubahan ataupun inovasi-inovasi agar menjadi lembaga keuangan yang lebih baik, terdepan, dan dapat bertahan di persaingan yang semakin keras. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor dorongan dari luar, yang mana faktor ini disebabkan karena lingkungan bisnis yang terus berkembang dan perkembangan teknologi serta informasi yang semakin meningkat, sehingga itu mendorong lembaga keuangan untuk terus melakukan inovasi. Nah, ada beberapa pemicu terjadinya inovasi keuangan secara rinci. Yang pertama adalah meningkatnya ketidakstabilan tingkat harga, inflasi, harga ekuitas, dan nilai tukar. Hal ini memicu lembaga keuangan untuk terus melakukan berbagai inovasi-inovasi perlindungan risiko terhadap risiko-risiko harga, inflasi, harga ekuitas, dan nilai tukar tersebut. Jadi gimana caranya meningkatkan risiko-risiko, meningkatkan cara untuk menangani risiko-risiko tersebut. Yang kedua adalah kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan komputer yang membuat para konsumen itu menjadi lebih mudah untuk mengakses berbagai informasi. Kemudian juga beberapa lembaga keuangan juga terus mengikuti update teknologi informasi, misalnya dengan m-banking, e-banking, dan lain-lainnya, sehingga lembaga keuangan pun harus mengikuti perkembangan tersebut, karena kalau tidak ya bisa tertinggal. Karena kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan komputer itu mempermudah dalam pelayanan, transaksi, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah meningkatnya kapasitas pelaku pasar. Jadi pelaku pasar profesional ya, di mana mereka biasanya sudah memiliki pendidikan, kemudian pengetahuan, latar belakang, keterampilan yang memang sudah bagus, sehingga dapat membaca mana sih lembaga keuangan yang bagus, mana sih lembaga keuangan yang profesional, dan itu dapat dipilih oleh mereka ketika memang lembaga keuangan tersebut memiliki kapasitas dan inovasi yang terus berkembang dan maju. Yang keempat, ketatnya persaingan antar lembaga perantara keuangan. Jadi yang namanya lembaga keuangan sekarang semakin marak ya, semakin banyak, dan untuk berdirinya lembaga keuangan pun kalau misalnya memiliki modal yang kuat dapat berdiri dengan mudah asalkan sesuai dengan peraturan pemerintah. Nah, karena semakin ketatnya persaingan tersebut, maka tidak hayal bahwa lembaga-lembaga keuangan yang ada itu harus bisa memiliki kelebihan, memiliki pelayanan yang lebih dibandingkan dengan lembaga keuangan lain, yaitu dengan melakukan inovasi-inovasi. Kalau tidak, maka dia akan kalah. Banyak sekali ya di tahun 2000 itu bank-bank tutup karena tidak bisa bersaing dalam kondisi krisis ekonomi. Yang kelima adalah insentif untuk menghadapi peraturan-peraturan dan pajak. Jadi peraturan-peraturan pemerintah yang terus berubah dan juga peraturan pajak yang terus berubah menuntut lembaga keuangan juga melakukan inovasi-inovasi yang menyesuaikan peraturan tersebut. Yang keenam adalah perubahan pola global kekayaan keuangan, di mana di sini kan sekarang yang namanya sistem keuangan global pun semakin terbuka dengan lebar ya, sehingga lembaga keuangan pun harus bisa mengikutinya sesuai dengan bagaimana perkembangan global saat ini, agar kita tidak tertinggal oleh para
konsumen atau pelaku pasar yang memang semakin terampil, berpengetahuan, dan juga berpendidikan. Jadi misalnya menyimpan kekayaan lebih menguntungkan ternyata di luar negeri, karena memang secara inovasi keuangan lebih bagus di luar negeri. Nah, oleh karena itu supaya kita tidak tertinggal dengan luar negeri, kita harus melakukan inovasi keuangan yang ada di dalam negeri juga. Nah, sejarah perkembangan lembaga keuangan. Di mana lembaga keuangan secara tercatat itu dimulai dari daratan Eropa yang diawali dengan bursa komoditas tahun 1309. Nah, salah satu tonggak sejarah penting perkembangan lembaga keuangan itu adanya standar emas yang berlaku di tahun 1871 sampai 1932. Jadi masih menggunakan standar emas. Dan ada pendirian IMF serta World Bank yang terjadi setelah Perang Dunia ke-1 ya. Di situ menjadi sebuah inovasi keuangan dan lembaga keuangan dunia yang berkembang pesat hingga sekarang. Karena hampir semua negara itu harus atau diwajibkan mengikuti IMF maupun World Bank. Kalau di Indonesia, secara perkembangannya dimulai sejak masa penjajahan Belanda, di mana didirikan Bank Belanda yaitu Bank van Lening, di mana Bank van Lening ini terus berkembang hingga berubah menjadi The Javanese Bank yang merupakan asal usul dari Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia itu bukan murni didirikan oleh rakyat Indonesia, tetapi meneruskan dari The Javanese Bank yang didirikan oleh Belanda. Kalau ditelusuri secara runtut, sebenarnya pada zaman itu tuh sudah ada bank-bank lokal yang merupakan didirikan oleh orang Indonesia sendiri. Bank-bank lokal tersebut diantaranya ada Bank BRI yang berasal dari Purwokerto ya, yang bisa dilihat di museumnya di daerah Sawangan. Kemudian ada Bank BNI, yang Bank BNI ini sebenarnya adalah penyatu dari bank-bank yang ada di Indonesia pada zaman itu, tetapi tetap kalah dengan Bank Belanda pada saat itu ya, sehingga membuat pengambil alihan. Jadi sebenarnya Bank BNI itu berusaha untuk mengambil alih sirkulasi keuangan yang ada di Indonesia, tetapi tetap kalah sehingga akhirnya dipaksa untuk mengambil alih. Indonesia mengambil alih Bank The Javanese Bank setelah merdeka ya, langsung diambil alih, diganti menjadi Bank Indonesia. Nah, selain bank-bank yang ada di Indonesia tadi dari Belanda maupun dari lokal, juga ada bank-bank yang berasal dari Cina, dari Australia, dari India yang berkembang di berbagai provinsi-provinsi di Indonesia. Nah, akhirnya bank-bank tersebut berdiri setelah merdeka ya, berdiri bank-bank swasta maupun negeri dengan sangat pesat ya, di mana bank-bank tersebut diawasi oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia yang berasal dari The Javanese Bank tadi, yang terus mengalami perkembangan sampai akhirnya pada tahun 1998-1999 itu mengalami krisis ekonomi yang berdampak pada beberapa bank mengalami penutupan karena bermasalah, tidak kuat dengan adanya krisis ekonomi yang dilanda di Indonesia. Beberapa bank yang tutup misalnya Bank Jakarta, Bank Astria Raya, Bank Harapan Sentosa dan lainnya. Ini ada 16 bank tutup pada saat itu karena tidak dapat mengatasi permasalahan-permasalahan terkait resiko likuiditas, resiko kredit, dan lain-lainnya. Nah, terkait bank tadi sudah disampaikan, yang namanya lembaga keuangan kan bukan hanya bank ya, ada juga bursa efek. Nah, bursa efek Indonesia itu sebenarnya sudah mulai berkembang sejak penjajahan Belanda ya. Pada saat itu sudah didirikan juga bursa efek yang ada di Batavia yang bernama Amsterdam Efek Beurs. Jadi Amsterdam Efek Beurs itu didirikan oleh Belanda di Batavia, yang kemudian sempat ditutup tapi dibuka kembali. Kemudian di Surabaya dan di Semarang juga dibuka bursa efek. Kemudian perkembangannya cukup lambat karena mengalami beberapa permasalahan politik sehingga membuat harga saham itu terus melonjak turun dan akhirnya beberapa bulan itu mengalami penutupan karena tidak berkembang dengan pesat. Bursa efek ini diawasi oleh Badan Pelaksana Pasar Modal atau Bapepam sebagai pengawas. Kalau tadi bank diawasi oleh Bank Sentral. Dan akhirnya ya berkembang pesat sampai sekarang, yang sekarang hanya dibuka di Jakarta, yaitu di Bursa Efek di Jakarta.
Demikian materi tentang KB1, selanjutnya akan dilanjutkan di KB2 tentang klasifikasi dan jenis lembaga keuangan bank dan bukan bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.